Yola kenapa kok lemas? Belum makan, Bu. Belum makan. Sakit dia tuh, Bu. Sakit. Iya, langsung, Bu. Oh, jaga kesehatan ya. Kita lagi musim pancaroba, jadi rawan sakit. Jaga pola makannya, terus jangan begadang. Jangan lupa juga minum vitamin. Hari ini silakan untuk ketua kelas dibuka dengan doa terlebih dahulu sebelum kita mulai pembelajaran. Sebelum kita mulai pembelajaran seperti ini, kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu mau ruangan kita rapi dan bersih terlebih dahulu supaya belajarnya lebih nyaman, lebih tenang, dan kalian juga mudah untuk memahami materi. Nah, sekarang silakan kalian berdiri dan lihat sekeliling kalian apakah ada sampah atau ada meja kursi yang kurang rapi. Silakan dirapikan. Kalau ada sampah silakan dibuang. Silakan lihat sekitarnya. Ibu. Jadi luruskan ya dirapikan. Itu sampahnya video. Benar apa? Sampahnya Hasilnya siapa? sudah Ibu. Sudah? Sudah rapi ya? Sampahnya sudah dibuang? Sudah. Sabunnya agak majuan sedikit. Jangan terlalu banyak pegang Bu, pasti itu dipindahin deh, Bu. kursinya biasa saja karena tidak terlalu mengganggu kita. Sudah Ibu. Ya, jadi ini perlu diperhatikan lagi anak-anak. Ya, jadi untuk membuat pembelajaran kita mudah, untuk kita mengerti, kita harus menciptakan ruangan dan suasana belajar yang rapi, bersih, nyaman, aman, gitu ya. Cuma kalau tadi ada sampah-sampah, terus nanti tiba-tiba ada orang masuk, gitu. Apa kalian nyaman? Tidak. Ya, masa belajarnya bareng-bareng? Itu juga yang untuk meja, bangkunya diperhatikan, jangan sampai berantakan. Nah, sebelum mulai Ibu presentasi dulu ya. Baik, Ibu. Ada yang tidak hadir hari ini? Dari semua Ibu. Hadir semua. Andalia Nayani, Iya. Yola Anissa Dewi, Sabrina Zalfa. Hadir Ibu. Semua ya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang Teks berita. berita. Ada yang masih ingat teks berita itu apa? Informasi yang terjadi, informasi dari peristiwa yang terjadi. Peristiwa yang terjadi, teks berita. Teks berita fenomena bukan, Bu. Teks yang berisi fenomena. Apa bedanya teks berita dan juga teks eksposisi? Ya. Teks berita. Informasi peristiwa yang bersifat aktual dan faktual. Apa itu aktual?
Ibu. Objek dan objektif. Apa bedanya objek dan objektif? Adanya objektif dan subjektif. Jadi kalau teks berita itu bersifat aktual dan Faktual. Siapa yang tadi menjawab aktual dan faktual? Yola Ibu. Yola. Coba Yola, apa itu aktual dan faktual? Kondisi yang peristiwanya baru terjadi, Bu. Kalau aktual dia benar-benar terjadi. Benar-benar terjadi. Kalau aktual itu dia informasinya terbaru gitu ya, baru saja terjadi. Ada lagi yang mesti dibingungkan teks berita? Tidak Ibu. Tidak. Oke. Tugas mengenai teks berita minggu lalu sudah dikirimkan? Sudah. Nanti akan Ibu cek terlebih dahulu ya. Kemudian minggu lalu Ibu sudah menyampaikan hari ini kita akan belajar tentang cerita. Ada yang masih ingat cerita apa? Atau sudah ada yang mempelajari di rumah? Cerpen bukan Bu. Cerpen. Novel. Nah, jadi kamu cerpen apa novel? Dua-duanya. Cerpen. Pokoknya jangan bilang puisi ya, karena itu bukan cerita. Dongeng. Yola ada pendapat berbeda Sama Ibu. sama novel? Atau sama siapa? Sama dia Ibu. Cerita yang ibaratnya cerita fiktif. Mengenai teks kalian sudah diminta untuk membaca sekilas tentang cerpen di rumah. Sudah membaca? Sudah. Sudah. Oke, silakan buka di buku pakainya halaman 77. Ya, di mana ada materi mengenai teks cerpen. Nah, ini pengertiannya bisa dibacakan, Sabrina? Cerpen atau cerita pendek adalah salah satu bentuk perasaan naratif yang memiliki alur cerita tunggal dan jumlah kata yang relatif pendek, biasanya kurang dari 10.000 kata. Kalau lebih dari 10.000 kata, kata siapa? Apa ikan Ibu? Namanya dia bukan cerpen, Bu. Kalau dia lebih dari 10.000. Ikan bukan Bu. Iklan. Kok bisa keiklanan kalian? Salah Bu. Salah ya. Mengakui kesalahan ya. Oke. Jadi cerpen itu salah satu bentuk prosa naratif. Prosa naratif itu maksudnya cerita yang panjang. Jadi salah satu bentuk prosanya itu ya cerpen. Ada lagi novel, ada lagi cerbung atau cerita bersambung. Dongeng termasuk lah Ibu. Dongeng itu tidak termasuk dalam prosa karena tidak terlalu panjang. Kalau fabel, Fabel juga tidak, dia hampir sama dengan dongeng. Jadi tidak bisa terlalu panjang. Nah, memiliki alur cerita tunggal dan jumlah katanya relatif pendek, biasanya terlalu 10.000. Kalau lebih 10.000 kenapa? Ya tidak apa-apa sih, tapi tidak dapat disebut sebagai cerpen. Dia masuknya ke novel kalau dia lebih dari 10.000. Kemudian tidak mengandung majas yang terlalu banyak. Kenapa? Karena kalau banyak majas dia bukan cerpen tapi Puisi. Ada yang sudah pernah membuat puisi? Biasanya anak-anak yang puitis nih suka menulis puisi, yang suka galau-galau. ada Ibu. Yang kalau melo-melo dikit tulis puisi. Ada Nulisnya di status WA. Masya Allah, luar biasa ya. Inovasi muda zaman sekarang ini. Ya, tapi bedanya kita menulis di buku sama di status WA itu apa coba? Apa itu? Ketidakabadiannya. Ya. Kalau kita tulis di buku kan abadi gitu ya, enggak akan hilang-hilang. Tapi kalau di status WA Hanya 24 jam. 24 jam. 24 jam aja ada masanya.
kembangkan lagi. Tapi kalau bisa jangan hanya lewat status WA ya. Coba pakai status Facebook, status Instagram. Enggak ya? Pakai ini. Oh, kalau suka menulis di platform digital itu bisa memanfaatkan aplikasi Wattpad atau Webtoon untuk menulis. Bisa itu kembangkan. Siapa tahu suatu hari nanti ketika kita bertemu kembali kan Anta sudah jadi seorang penulis terkenal, gitu ya. Atau Sabrina yang sudah menjadi jurnalis terkenal, gitu ya. Atau Yola yang menjadi kreator terkenal. Ya. Selanjutnya, ciri-ciri cerita pendek. Ada apa saja? Memiliki alur cerita yang sederhana. Tokoh dalam cerita terbatas. Mengandung pesan moral atau amanat. Gaya bahasa yang tuntas. Ibu jalan tidur ibu. Kenapa? Jalan tidur. Lewat tidur. Iya ibu. Tapi jadi musik sampai tidur. Sama. Kenapa ya, Mak? Tidur ibu. Enggak tidur ibu ngantuk. Oh, ngantuk. Tapi tidak tidur. Kenapa ngantuk? Dari malam tidak tidur. Malam tidur. Masih ngantuk juga. Oke, mungkin karena udah siang kali ya, dan kali juga kita harus suasana ya pagi tadi. Iya, ibu. Kalau bentar lagi kita jam istirahat, nanti kalian dapat MBG kan? Atau ya mau kamar mandi dulu cuci muka, supaya asuh. Coba minum. Oke. Kalau mau minum silakan minum ya, supaya tidak ngantuk. Oke, yang lain jangan ngantuk juga ya, jangan tidur, diperhatikan. Nah, ini ciri-ciri cerita pendek ada 4. Alurnya sederhana. Yang enggak sederhana itu apa? Ya. Ya, dia siapa? Ya. Bosan buat apa bahasnya terus. Iya kan? Antaranya dia terus. Coba ya apa yang tidak sederhana? Yola ibu. Yang rumit gitu. Matematika. IPA ibu IPA. Kenapa alurnya begitu? IPA juga rumit. IPA. Ya bisa juga. Bisa mau budaya. Sebenarnya kalau tulisan yang rumit hampir semuanya rumit semua ya. Tapi kalau kita memahami sebenarnya nggak juga kok. Berarti yang sederhana adalah cerpen. Ya. Nah, lupa lagi mau apa? Ini. Jadi alur dalam cerita pendek itu sederhana, tidak terlalu rumit karena adanya keterbatasan jumlah kata tadi. Kalau alurnya terlalu banyak, alurnya rumit, ini itu banyak cabangnya, maka nanti akan lebih dari 1000 kata. Sebenarnya kalau bagi seorang penulis 1000 kata itu termasuk sedikit. Karena kalau penulis itu kan sudah berumur 10.000 kata. Jadi kalau seorang penulis itu dia ngetiknya pakai laptop kan. Jadi dia nggak sadar ngetiknya itu udah berapa banyak kata. Pas dicek itu udah 10.000 kata atau udah 500 kata, 1.000 kata. Jadi seorang penulis itu tuh kadang tidak terasa gitu, karena dia menikmati tulisannya. Jadi bukan kalau awal-awal pasti kita akan melihat ngetik dulu, lihatin jumlah kata, ngetik dulu, lihatin jumlah kata. Nah, siapa yang suka gitu? Anta. Mengakui ya. Anta suka nulis apa, Anta? Cerpen ibu. Cerpen. Minggu kemarin kayaknya ibu tanya puisi, waktu kita bahas puisi. Ya itu kan materi puisi. Semuanya suka gitu ya. Anta sudah pernah nulis puisi? Belum ibu. Belum pernah, tapi suka. Suka. Lebih suka cerpen ibu. Lebih suka cerpen. Sudah pernah nulis cerpen? Alhamdulillah sudah ibu. Sudah diterbitkan belum? Sudah ibu. Sudah. Nulis buku doang. Oh, nulis buku. Cita-cita ya. Iya. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke unsur-unsur cerpen. Kayak ini sambil dicatat ya, karena nanti akan masuk di ulangan
di galerinya gitu ya. Jadi kenangan nanti. Unsur-unsurnya ada apa aja? Tema. Terus tokoh, Nominalnya itu. lalu ibunya ibu apa sih? satu dia nanti satu tadi yang ibu cek sebelum pulang ya. Lagi siapa ibu? Sabrina ibu. Nah, jadi ada 6 unsur-unsur cerpen. Yang pertama ada tema. Tema ini adalah gagasan utama. Ya, ide pokok cerita tersebut. Terus yang kedua ada tokoh. Karakter dalam cerita. Ya, tokoh ini pemerannya yang memerankan cerita-cerita itu tadi. Terus ada alur. Belum maju, mundur. Ya, maksudnya alur itu Urutan apa? kejadian. Urutan kejadian. Kemudian ada latar. Tempat, waktu. Latar ini menunjukkan kondisi atau suasana cerita itu berlangsung, atau tempat atau suasana. Kemudian ada sudut pandang. Di pandang orang kedua, orang ketiga, Ada orang kedua. orang ketiga. Orang pertama ibu. Ada orang kedua. Salah ibu. Ya, Anta juga sebenarnya sudah fokus ya. Kemudian sudut pandang ini adalah cara penulis menyampaikan ceritanya. Cara penulis menuliskan ceritanya. Sudut pandang itu ada Dua. apa saja? Orang pertama. Sama orang ketiga. Tiga. Kalau orang pertama itu kata gantinya apa? Aku, Saya. Kalau sudut pandang orang ketiga? dia, kamu, mereka, Kita. Kemudian ada amanah. Apa itu amanah? Istilah itu ya. Bukan istilah itu ya. dalam cerita. Dalam cerita. Kemudian ada struktur. Sebelum kita ke struktur, Ibu mau kalian kita istirahatin dulu deh, karena mukanya udah pada ngantuk ini, udah pada lemes. Kita tepuk semangat dulu ya. Baik, Bu. Tepuk semangat. 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 Masih kurang semangat, masih lemes. Masa tepuk semangatnya? Semangat. Lihat. Jangan semangat ya, jangan semangatnya jangan semangat. Sekali lagi ya, tepuk semangat. 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 Oke, kita tepuk semangat. Kembali lagi ke laptop. Ada yang ingin ditanyakan mengenai pengertian ciri-ciri dan unsur-unsur cerpen? Ibu, Apa Anda? kalau misal unsurnya itu misal tidak memuatkan sudut pandangnya hanya ada orang ketiga aja, orang pertama nggak ada, itu bakal di cerpen itu bakal nyambung nggak itu? Oke. Bu, bagaimana kalau sudut pandangnya hanya ada satu? Aku kayak aku menceritakan sejarah ibu gitu ya. Oke. Tidak ada masalah sih. Tapi bukannya itu bukannya memang kita yang satu. Kita ketemu ibu dan sekali. Ya, tidak apa-apa, sebentar ya akan kita bahas. Oke. Sudut pandang itu ada dua jenis. Ya, perhatikan semuanya. Ada dua jenis. Orang pertama dan orang Ketiga. Nah, kalau di dalam sebuah cerita biasanya yang digunakan hanya satu. Jadi tidak lebih dari satu. Karena itu tidak akan maksimal ceritanya jadi aneh. Kalau sudut pandang orang pertama ini menggunakan kata aku, saya, contohnya seperti ini. Saya akan pergi ke pantai. Kalau sudut pandang orang ketiga, kita akan pergi ke pantai besok, atau kami akan pergi ke pantai. Kalau digabung bagaimana? Besok saya akan pergi ke pantai dan mereka akan senang. Nah, itu kan tidak nyambung ya, tidak sambung gitu. Kenapa? Apa urusan saya dengan mereka? Gitu.
Ya, dapat dipahami ya kan? Ya, Bu. Oke. Yang lain ada yang ditanyakan? Ya, Bu. Ya, silakan ya, Pak. Kalau semisal ada salah satu unsur yang tidak terpenuhi, misalnya anak-anak dipakai terus diskusi, misalkan maka tidak apa-apa. Kalau ada salah satu unsur yang tidak terpenuhi bagaimana? Yaitu amanat. Amanat ini kan pesan moral ya, inti ceritanya gitu. Hal yang terpenting yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Kalau tidak ada pesan moral, ya untuk apa cerita yang ditulis, gitu ya. Jadi bisa ngomong langsung aja gitu kalau ada yang disampaikan. Jadi pesan moral itu adalah inti dari cerita dan hal yang ingin disampaikan, maksud dari tujuan cerita penulis kepada pembaca. Dia menyampaikan pesan itu lewat tulisan, lewat cerita gitu. Jadi harus ada pesan moral dan ini wajib seperti itu. Kemudian ini ada struktur cerpen, ada 6. Yang pertama ada abstrak, yang kedua orientasi, yang ketiga komplikasi, kelima solusi dan juga koda. Jadi masing-masing struktur cerpen ini harus saling melengkapi, harus berkaitan. Karena kalau tidak ada satu, maka strukturnya tidak lengkap dan tidak jadi cerpen seperti itu. Kalau ada konflik, Apalagi kalau tidak ada konflik ya tidak ada masalahnya gitu ya. Kalau kita nonton TV aja pasti ada masalahnya dulu. Kan masalah itu yang bikin gregetnya lah gitu ya, puncak ceritanya gitu. ada sambil sampai berjalan lima. Enggak ada. Ini enggak, Bu. Tapi kalau gitu. Ya, gimana caranya kita bisa menghilangin klimaks atau masalah? Sedangkan dalam kehidupan sehari-hari aja kita selalu banyak masalah gitu ya. Begitupun di dalam cerita. Jadi masalahnya bisa dibuat-buat. Sudah paham? Insya Allah. Jadi cerita pendek ini simpulannya adalah salah satu bentuk prosa yang ceritanya tidak terlalu panjang, tidak melebihi 10.000 kata, dan unsur utamanya tema, tokoh, alur, makna, sudut pandang dan juga amanah. Oke, tidak apa-apa yang mungkin kelas 11 sedang praktik gitu ya, jadi agak berisik. Jadi pemahaman tentang struktur dari cerpen ini akan membantu penulisan cerpen yang baik, yang menarik dan mudah untuk kalian pahami. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah cukup? Ibu minta satu orang untuk merefleksikan hal ini kalau sudah cukup pembelajaran kita hari ini. Silakan Sabrina. Jadi, cerpen adalah bentuk prosa naratif dengan alur tunggal dan jumlah kata yang pendek. Unsur-unsur utama cerpen meliputi tema, tokoh, alur, sudut pandang, dan amanah. Pemahaman tentang struktur dan langkah penyusunannya penting untuk menulis cerpen yang menarik dan mudah dipahami. Terima kasih Sabrina. Untuk doa silakan dipimpin doa. Oh iya, sebelum itu Ibu ingin memberikan tugas untuk anak-anak. Silakan nanti kalian buat satu cerpen di rumah. Temanya tentang keluarga. Ibu depan di kumpulannya akan Ibu cek satu persatu. Oke, sudah paham ya tugasnya? Silakan Thomas dipimpin doa. Siang hari ini, jadi kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Itu saja untuk hari ini. Semoga pembelajaran kita dapat bermanfaat, kalian dapat mengambil hikmahnya dan juga dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu minta tolong untuk papan tulisnya dihapus nanti ya. Dan ingat sebelum pulang jangan lupa kelasnya ditiketin dulu, sampahnya dibuang dan meja kursinya dirapikan. Oke? Ibu akhiri, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.